Mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Oke, tadi udah dikenalin. Nama saya Sadik Bagdadi. Saya masuk jurusan kuliah di Teknik Mesin angkatan 98. Kemudian saya keluar tahun 2023. Di sini saya bawa judul mau sharing session mengenai career exploration and discovery. Ada captionnya anak mesin kapal jangan manja gitu. Jadi waktu itu saya diajakin nih, diminta ngobrol sama waktu itu ngobrol sama Bang Vicky. Bang Vicky bilang bisa nggak ngisi sharing session mengenai karir gitu ya. Ya saya bilang ya bisa aja, tapi ya pasti masih lebih banyak yang karirnya jauh lebih baik, jauh lebih cemerlang dibandingkan saya. Jadi ya saya mau sharing sedikit pengalaman saya. Oke, next ke slide 2. Oke, disclaimer dulu ya. Jadi, apa yang sharing-sharing ini merupakan hasil dari pengalaman saya selama berkarir. Saya switching beberapa industri, kemudian juga apa yang saya sarankan hari ini bisa berbeda-beda dengan kondisi-kondisi khusus. Artinya teman-teman nggak bisa paksain. Kondisi-kondisi khusus misalnya teman-teman ada constraint, ada pertimbangan, misal ada pertimbangan orang tua, atau ada pertimbangan keluarga, atau yang udah menikah, atau pertimbangan kesehatan, atau lain-lain. Dan yang kedua, yang ketiga, yang terakhir, masih banyak yang lebih baik dan lebih sukses daripada saya. Oke, lanjut dulu. Oke, jadi opening isunya gini ya. Ini rata-rata yang ikut semester berapa ya? 4, 6, Ada angkatan yang berapa aja semester angkatanmu? 3 Ada yang beberapa semester bang. 7 Bang, beberapa semester 7 ada yang semester 5 juga Bang. 5, Dan 7, oke. 3. Oke, jadi sama sih seperti teman-teman dulu saya semester 3, semester sampai semester 6 atau 7 nggak kebayang gitu. Gua kuliah buat apa gitu ya. Akhirnya kadang-kadang mikir nanti setelah 1 tahun pindah kerjaan nggak nih? Kemudian pergaulan di dunia kerja kayak seperti apa sih gitu kan kalau di kampus udah teman-teman layanin. Terus ada yang mikir, gua nih sebenarnya suka nggak sih di teknik mesin atau nanti gua kerjanya jadi apa? Terus nanti ada yang mikir lagi ke depannya kita jadi apa gitu ya. Nah, hari ini kita akan ngobrol sedikit mengenai hal ini. Gua ada sekitar 7 sampai 8 slide. Gue usahain nggak terlalu banyak. Gue sih dikasih waktu sama panitia 40 menit, tapi kayaknya terlalu banyak lah kalau gua ngobrol. Lebih baik nanti kita banyakkan ngobrol apa, sharing sessionnya aja, nanti kita diskusi apa yang bisa gua share. Kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Oke, yang pertama nih, slide pertama. Kita mesti apa, understanding karir goals-nya kita. Jadi kalau ditanya karir tuh apa sih? Karir tuh ya buat gue ya kehidupan setelah kita setelah kita lulus ya. Jadi karir tiap orang pasti berbeda-beda dan nggak ada yang sama. Kemudian kita nggak bisa ngebandingin karir gua sama karir orang lain, karir lu sama karir temen lu. Tiap orang pasti punya ceritanya beda-beda. Dan yang pasti kalau kita ngeliat karir orang, kita ngerasanya karir dia lebih oke dibandingin karir kita. Dan biasanya orang ngelihat karir kita lebih oke dibandingin karir dia. Jadi ya rumput tetangga selalu lebih hijau lah. Jadi di sini di awal-awal biasanya teman-teman mungkin dari sini banyak sih yang udah ngerti gitu ya. Oh nanti gue pengen kerja di mana, gue pengen berkarir di industri apa, gue pengen jadi apa. Misalnya ada yang mungkin sekarang kalau lagi ngetren, gue mau di consulting gitu ya, atau gue mau di perusahaan manufaktur kayak perusahaan gede misalnya di Toyota, atau gue mau di Pertamina. Ya itu boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Dan menurut gue itu sih baik, artinya teman-teman punya punya tujuan gitu ya. Eh, Kemudian karir tuh biasanya jangka panjang. Kan kalau kita lulus tuh berapa umurnya berapa ya rata-rata ya? Berapa? Lulus rata-rata berapa? 20 21 22 lah bang. 22 sih Bang, tergantung kalau ya tugas. 21 22 ya 21 lah kalau lu on time Iya. ya. Gua dulu lulus 23 gitu ya. Ya gua 4,5 tahun. Ya sekarang ya oke lah di situ ya. Artinya dari umur 21 kita rata-rata pensiun tuh 56 ya. Itu kan range-nya jauh banget tuh, hampir 20 tahun lebih. Nah, biasanya akan ada
ini gue bener nggak ya karirnya gue milih di sini atau enggak gitu ya. Memang ujungnya kita manusia berencana, Allah yang nentuin. Jadi kita udah punya rencana, nanti gue mau gini, tahun depan gue gini, tapi ya tergantung nanti ya rencananya rezekinya Allah gitu ya. Ya mungkin contoh nih kayak Bang Taufik. Bang Taufik, apakah sudah berencana melakukan studi di Inggris waktu itu? Waktu masuk S1 pertama kali semester 1? Jujur belum Bang dulu. Belum. Benar-benar nggak ada bayangan lah dulu. Nggak ada bayangan kan. Tapi kan ya ya jalannya Udah jalan ke sana ya berjalan. Bang ya. Jalan ya ke Ya, sana. Artinya alhamdulillah Bang. Alhamdulillah. Artinya ya kita semua harus mengusahakan yang terbaik yang kita punya dan kalaupun kita menginginkan ya kita harus fight buat itu. eh Lanjut deh nomor 2. Slide nomor 2. Slide nomor 5 berarti ya. Ini mau gimana? Mau langsung ngobrol atau mau apa? Mau nanti sampai selesai slide-nya dulu? Mungkin selesaiin di slide-nya Selesai dulu dulu Bang, baru ya. masuk Oke. ke sesi tanya jawab. Ini Oke. sebentar Bang, Lanjut, agak lanjut. nge-lag. Maaf Bang. Nge-lag ya. Nah, oke. Jadi biasanya nanti waktu teman-teman berkarir, teman-teman pasti punya dimensi baru dalam berteman. Dimensi baru dalam berteman misalnya ada teman-teman yang satu angkatan di kantor, misalnya masuknya bareng-bareng. Atau teman-teman yang satu umur. Satu umur tuh misalnya ya umurnya rata-rata lah, misalnya umur 25 gitu kan. Terus nanti teman-teman juga punya apa teman di kantor yang usianya lebih tua. Usianya lebih tua tuh bisa jadi dia bos lu langsung atau bos-bosnya langsung, ya itu nanti punya teman juga. Kemudian teman-teman nanti juga punya teman di perusahaan lain. Perusahaan lain tuh bisa jadi perusahaan kompetitor yang perusahaannya sama, berarti bilang sama, atau perusahaan partner yang bisa jadi konsumennya atau bisa jadi vendornya. Nah, teman-teman harus manfaatin itu gitu. Artinya teman-teman waktu ketemu ya jangan malu-malu, ngobrol, tukeran kartu nama. Biasanya kalau udah apa, udah profesional kan punya kartu nama ya, udah kerja punya kartu nama. Mungkin kalau teman-teman yang first masuk itu bukan di back office tuh biasanya kayak di lapangan, bukan di lapangan ya, misalnya kayak di apa staf ahli atau nggak langsung ketemu klien, nggak langsung ketemu vendor, biasanya nggak dikasih kartu nama ya, tapi teman-teman bikin aja gitu kan. Nah, nanti bisa bisa ketemu tuh itu. Nah, di situ teman-teman ya mulailah kontak-kontakan kan biasanya hubungannya antara misalnya teman-teman jadi kliennya, klien tuh misalnya kayak teman-teman kerja di perusahaan apa ya? Kayak sekarang misalnya teman-teman kerja di Pertamina, pasti kan ada vendornya Pertamina yang berhubungan sama teman-teman. Ya jadikanlah itu teman dengan batas profesional. Artinya ya ada waktu di mana Anda berhubungan secara profesional, ada waktu mungkin ada kesamaan hobi dan lain-lain, Anda bisa, tapi jangan manfaatin itu untuk hobi. Ya, misalnya, gue suka nih barangnya, terus teman-teman nanti jadinya jadi masalah gitu kan. Gitu ya. Kemudian menemukan peluang saat networking. Jadi, nah dari networking itu biasanya nanti ketemu tuh apa sesuatu bisa jadi sesuatu yang baru untuk kantornya atau sesuatu yang baru untuk dirinya. Nah, kunci dari networking adalah untuk dikenal, bukan mengenal. Artinya teman-teman harus dikenal, teman-teman harus tahu. Jadinya ya gimana caranya tahu? Ya selalu ada di dalam lingkungan industrinya. Contohnya misalnya kalau lagi ada pameran, ya teman-teman datang kenalan atau biasanya kan ada juga asosiasi teman-teman datang kenalan. Nah nanti di situ biasanya teman-teman ketemu tuh orang-orang yang bekerja di industri yang sama. Untungnya apa sih kalau ketemu begitu? Macam-macam untungnya. Bisa jadi dapat kerjaan baru, misalnya dibajak gitu ya. Tahu-tahu misalnya teman-teman ketemu sama orang yang kompetitor, terus dia ngelihat performance teman-teman bagus, ya bisa jadi diajak, bisa jadi dapat pekerjaan project baru, misalnya buat kantornya, atau tahu teman-teman, ada peluang nih untuk melakukan sesuatu yang baru, atau anything yang lain-lain. Jadi buat saya
ya kenalan harus dijaga dan nama baik itu penting. Nama baik itu bukan hanya bekerja baik, tapi bekerja jujur, bekerja komitmen. Artinya misalnya udah menjanjikan sesuatu ya harus diselesaikan. Nah, di situ biasanya nanti jaringannya akan bekerja. Gua punya pengalaman waktu itu, gua nggak kerja, terus gua coba apply, ngelamar ketemu, terus tahu-tahu bos gua yang di tempat yang lama itu denger kalau gua apply lagi, terus dia nelpon gua langsung nawarin ke tempat balik lagi gitu loh, kerja di sama-sama dia. Artinya kan itu modal kita gitu kan, modal kita ya nama baik juga. Jadi ya saat teman-teman berkarir ya harus pegang tuh nama baik. Artinya nggak boleh jujur, nggak boleh jujur lagi, nggak boleh manja. Tadi sesuai jujur ya, dan harus jujur, harus amanah seperti itu. Next. Nah, attitude. Attitude itu kenapa penting? Karena attitude yang ngebedain teman-teman dengan orang-orang lain. Sekarang kan kita tahu ya, lulusan S1 tuh banyak. Lulusan S1 banyak banget. Sekarang satu angkatan berapa? Angkatan 2021 ada berapa orang? Satu angkatan. Atau 2022 lah. Ada berapa nih? Saya cerita nggak? Atau Kalau siapa? Hasan? 2021 itu kira-kira ada 170 deh, Bang. 170 ya. 170. Mesin Jadi kapal ya, Bang. mesin kapal ya. Oke. Hmm. Jadi kalau dibandingin sama gua tuh dulu satu angkatan tuh cuma 50. Sekarang teman-teman satu angkatan 170. Artinya persaingannya 3 kali lipat. Semua orang S1, semua orang anak UI, atau ya persaingan teman-teman ya mungkin anak-anak sama universitas negeri yang tier 1 lah kayak UI, ITB seperti itu. Tapi yang ngebedainnya apa? Ya attitude yang positif gitu. Attitude yang positif itu yang gimana sih? Misalnya nih, kan teman-teman nanti jadi anak baru ya. Kalau jadi anak baru tuh ya harus proaktif. Misalnya datang pagi-pagi, ketemu atasannya, ya tanya, Pak, ada yang bisa saya bantu, Pak? Kalau lagi nggak punya kerjaan. Karena itu yang gue lakuin dulu. Jadi gue awal-awal dulu setahun pertama itu kan biasanya kalau anak baru kan dateng bingung kan mau kerjain apa, karena kan kita nggak ngerti apa yang harus kita kerjakan, kan kita biasanya nunggu perintah. Ya itu juga salah sih, gue juga harusnya nggak nunggu perintah, tapi akhirnya apa yang gue kerjain ya gue datengin tuh ke tiap meja satu-satu, gue datengin, gue lagi nganggur nih, ada yang mau gue bantuin nggak? Ada yang mau gue bantuin nggak? Ada yang bilang ayo bantuin, ada yang enggak. Ada juga yang minta dibantuin tapi ngerjain, ya udah diterima nasib lah. Anggaplah itu jadi kayak belajar gitu ya. Tapi ada juga yang emang beneran orang pengen pengen mau mau ngajarin gua gitu. Jadi gua nganggap ya tahun pertama tuh ya sebagai belajar gitu kan. Terus ya harus adaptif. Jadi misalnya ini ada kerjaan nggak kelar nih jam 5, tapi besok pagi mesti dikumpulin, ya udah mau nggak mau harus harus dikerjain. Jangan bilang, Pak, ini nggak kelar, Pak, saya mau pulang. Oh, nggak bisa kayak begitu. Ya terus harus kolaboratif, harus sama-sama sama-sama ngajak, bisa kerjasama, communication skill. Yang terakhir harus responsif. Responsif itu gini nih. Kadang-kadang beberapa orang tuh malam biasanya HP-nya suka dimatiin dengan alasan gue nggak mau diganggu. Bos, lu boleh nggak mau diganggu, tapi lu cuma kroco mumet di kantor. Jadi ya udah lu kerjain kerjaan lu. Bos lu juga nelpon lu biasanya karena penting. Kalau gua biasanya di kantor, gua kadang paling bete kalau nelpon tim di hari weekend atau hari libur nggak mau diangkat. Padahal gua nelpon dia karena emang penting, bukan karena gua nelpon dia nggak ada kerjaan, enggak. Ya ini yang kadang-kadang nggak responsif. Ya ini yang harusnya teman-teman nanti kalau kerja ya bisa lebih responsif. Bukannya selalu ngurusin kerjaan kantor, enggak. Tapi kan ada di mana waktu memang kantor tuh butuh kita di luar jam normal. Ya kita kan anak S1, kita bukan anak D3. Artinya di situ ya pasti kita dibutuhkan dedikasi lebih. Karena kan ujung-ujungnya teman-teman kan pasti nanti suatu saat akan menjadi leader. Teman-teman juga nggak bakal jadi pelaksana terus kan. Teman-teman bakal jadi yang namanya leader ya tanggung jawab. Kan di situ jadi apa? Jadi belajar. Nah, di sini efek positifnya adalah orang jadi percaya sama lo. Kalau orang percaya sama lo, berarti lu bakal dikasih kerjaan. Itu emang negatif, atau lu tambah kerjaan. Tapi di sisi lain, ya lu karir lu bisa naik. Artinya orang percaya, dikasih amanah lagi. Kalau dikasih amanah berarti kan tanggung jawabnya lebih. Ya di mana kalau di kantor-kantor kan tanggung jawabnya lebih, pasti kan ada sesuatu yang lebih yang bisa dibawa peluang.
dan kemudian reputasi lu naik. Misalnya di kantor ditanya, ini siapa yang kira-kira bisa? Ya udah, si misalnya Hasan aja gitu ya. Ya udah, Hasan pasti dikasih kerjaan. Emang sih kadang-kadang bete. Oh, masa gua lagi gitu kan. Tapi ya di sisi lain kalau bos lu percaya sama lu ya ya udah lu nganggap itu sebagai sesuatu yang baik dan itu sebagai peluang karir buat meningkatkan karir lo yang misalnya orang normal diangkat jadi supervisor butuh waktu 2 tahun, tapi karena lo nunjukin performance, lo dipercaya, maksudnya dikasih kerjaan selalu tuntas, selesai, beres dengan cepat, lu responsif ya lu bisa dipercaya jadi jadi lebih cepat seperti itu. Oke, next. Nah, satu-satu dulu. Nah, gini. Sekarang lagi ngetrend ya, work life balance. Apa itu? Mental health ya, isu-isu mental health, bener nggak? Benar, Bang. Bener ya? Bener, Bang. Benar, Bang. Isu-isu mental health gitu ya. Nah, apa sih isu mental health gitu ya? Atau Bang Taufik ngalamin nggak isu mental health ya? Coba next slide. Next, klik aja satu-satu. Klik kanan gitu ya. Ya, mental health tuh kan kadang work life balance. Oh, kita harus work life balance nih. Kita harus ada waktu di mana kerja, ada waktu di mana happy-happy. Kasarnya begitu ya? Bener nggak? Bener ya? Next. Klik kanan. Ya, jadi katanya tuh menyimbangkan karir dengan kehidupan pribadi, ada batasan sama prioritas. Next. Mengelola stres dan burnout katanya begitu. Next. Tapi buat gua itu cuma ilusi, teman-teman. Saat lu, ya di sini dulu. Saat lu kerja, ya itu dituntut profesionalisme lu. Gua di kantor, ya kalau hari Sabtu gua harus datang, gua datang. Hari Minggu gua datang. Gua pernah waktu itu ditelepon sama kantor jam 11 malam. Ya datang gua ke kantor karena emang urgent. Pernah juga gua ditelepon sama klien yang kebetulan senior kita di kampus itu jam 12. Gua harus konkol waktu zaman COVID ya sampai jam 2 malam ya gue jalanin. Tapi kan itu nggak setiap hari gitu ya. Jadi buat gua saat teman-teman berdedikasi, ya insya Allah ada rewardnya. Mungkin nggak instan, nggak instan. Gue inget banget dulu zaman gue baru lulus, ada teman gue anak hukum, sama-sama kita satu SMA, dia masuk FHUI. Setiap gue telepon hari Sabtu, hari Minggu, dia selalu ada di kantor. Selalu ada di kantor. Gue selalu nyela-nyela dia. Gue bilang, ngapain lu di kantor? Lu sayang sama komputer di kantor? Oh, gue celah-celah abis. Tapi hasilnya apa? Dia jadi partner yang paling muda. Dia diangkat jadi partner tuh mungkin umur 30. Dan dia bekerja di partner yang mungkin salah satu terbesar di Indonesia. Jadi buat gue ya, work-life balance tuh bener. Tapi ya ada waktunya gitu ya. Selama lu masih baru, belum menikah, ya udah ya kerjain tanggung jawab lu gitu loh. Banyak kan kita ngelihat kadang-kadang ada orang yang memang kerja dedikasi, ya itu makanya gue bilang anak mesin nggak boleh manja gitu kan. Jadi ya lu semua harus bisa tough oleh keadaan. Gua di kantor waktu kemarin sebelumnya dulu ya, sebelumnya ya masih di sini dulu. Waktu itu kira-kira sebulan yang lalu lah, kita lagi rapat. Terus kita tanya tuh, Pak, ini gimana kandidat ini? Kemarin kan udah diwawancara, gue sama tim HR lah. Kita kan ada tim leader ya, tim manajer kita rapat biasanya. Kita tanya kan, ada, itu gimana posisi yang ini? Kemarin tuh udah diwawancara loh, kok belum datang kandidatnya? Dan orang HR kita bilang, iya udah di offer, tapi kandidatnya bilang, menurut bapaknya gajinya nggak segitu. Terus gue bilang, ya udah nggak usah dilanjutin. Jadi ya udah biar bapaknya aja ngegaji. Jadi artinya ya lu nggak boleh manja. Once lu dunia kerja profesional, ya hubungan lu dengan kantor, bukan hubungan sama orang tua lu sama kantor, enggak gitu. Jadi buat gue ya ada waktunya dan di mana memang kita harus komitmen. Gue dulu awal-awal 5 tahun pertama biasanya gue kerja dulu kan gue di Islam Bersih, gue kerja di lapangan bisa 3 bulan, 4 bulan, kadang di tengah laut, kadang di tengah gurun.
Zaman dulu kita nggak ada yang namanya internet, nggak ada yang namanya WhatsApp, nelpon aja tuh pakai apa? Pakai telepon satelit. Jadi ya udah, gue di sana 3 bulan ya udah diem, nggak ada hari kerja, nggak ada hari libur, full day, masuk jam 6 pagi, pulangnya tidurnya nanti jam 6 sore gitu. Ya udah kita kerjain terus, tapi ya gue tahu, gue bilang ya udah ini gamenya begini. Jadi ya buat gue ya awal-awal ya udahlah lu jalanin semuanya seperti itu, dan harusnya kan ada prosesnya juga kan, nggak mungkin seterusnya seperti itu. Oke, next. Nah, evaluasi nih. Jadi kadang yang kita mungkin nanti lu baru nyadar kalau setelah setahun kerja atau 2 tahun kerja gitu ya. Kadang-kadang ada satu saat di mana lu mikir, gua kurangnya apa ya? Kelebihan gua apa ya? Terus kira-kira apa nih yang bisa gua kerjain biar gua bisa nutupin kelemahan gua. Contoh misalnya, kayak mungkin di kantor lu, kalau di tempat gua dulu biasanya kayak gimana caranya public speaking. Kan ini nggak diajarin ya di kampus ya, public speaking ya. Cara ngomong gitu kan nggak diajarin ya, cara presentasi gitu kan. Tapi kalau gua harus presentasi, gua nggak bisa ngomong kan susah nanti. Gua nggak bisa kelihatan bagus. Artinya terus ya kan berpikir lah gimana caranya nanti kita bisa apa? Bisa cari kursus, cari training seperti itu. Dan di kantor-kantor yang baik biasanya ada ada KPI, ada review, ada raportnya setiap tahun. Jadi teman-teman di awal tahun teman-teman dikasih target, nanti di akhir tahunnya nanti teman-teman bakal ditanya gitu ya. Oh, kamu udah ngerjain ini atau belum? Misalnya berapa banyak laporan harus dibikin, seberapa cepat laporan harusnya dibikin. Misalnya kalau buat teman-teman misalnya kayak bagian desain, oh berapa banyak gambar yang harus teman-teman bikin, berapa cepat desain yang harus teman-teman bikin seperti itu. Nah ini sih biasa di kantor-kantor yang baik ada seperti itu. Tapi kalau nggak ada ya udah kita harusnya evaluasi buat diri kita sendiri, buat kemajuan kita sendiri. Next. Nah, ngambil keputusan. Jadi kadang-kadang setelah teman-teman kerja, teman-teman bilang, kayaknya gue mau resign deh, gitu. Kayak gue mau pindah kerja gitu kan. Gak enak nih di sini, bosnya bawel, bosnya marah-marah. Tapi di sini gue mau ngasih pertimbangan nih. Kapan teman-teman bilang, oke, yes, is the time saatnya gue pindah, atau oh enggak, gue masih terus lanjut di sini. Yang pertama, teman-teman boleh pindah kalau ada growth yang signifikan. Growth signifikan misalnya ada yang simpel misalnya dari gaji atau dari karir gitu kan, atau tempat tersebut nawarin menghargai Anda lebih seperti itu. Kemudian tempat tersebut ngasih waktu untuk ada kesempatan training lebih banyak, atau tempat tersebut Anda bisa berekspresi atau bisa berkreasi lebih banyak. Dan yang terakhir, kalau lu nggak suka sama tempat kerja lu dan lu udah ngelakuin semua yang bisa lu kerjain, misalnya lu ada masalah sama atasan lu ribut gitu ya, terus udah gitu lu udah ngomong nih ke atasan lu bilang, nih Pak, saya diperlakukan secara tidak adil, atau emang beneran nggak adil, atau lu udah berusaha positif, atau lu udah ngomong ke orang human resources, tapi kalau semuanya udah lu kerjain dan ternyata nggak ada perubahan, ya udah, is the time buat lu pindah. Tapi kapan bilang enggak? Kalau impulsif itu misalnya lu habis dimarahin karena kesalahan lu ngambek, pokoknya gue males, gue nggak mau kerja, gitu kan? Biasanya kayak gitu tuh anak-anak sekarang tuh. Jadi habis kena damprat sekali, biasanya itu. Gue di kantor terkenal suka ngasih kultum. Jadi biasanya gue suka ngasih apa ya? Ya kalau ada yang nggak bener, biasanya gue dudukin, ya gue langsung sih straightforward gitu. Jadi bilang, ini lu nggak bener nih. Ini kemarin gue lihat lu telat mulu. Ini kemarin gue lihat hitung-hitungan lu salah. Kemarin gue ngeliat lu nggak pernah ngecek kerjaan. Ya seperti itu. Nah biasanya kalau orang-orang yang positif setelah diberikan seperti itu, biasanya dia mau berubah. Tapi kalau orangnya negatif biasanya ngambek. Ngambek biasanya gue nggak ditegur atau langsung ngasih surat resign. Nah yang kayak gini yang kepribadian yang nggak boleh gitu kan. Kayak gue bilang anak mesin nggak boleh manja. Atau ya itu kalau lu pindah di tempat yang baru nggak ngatasin masalah lu.
Dan balik lagi ya, yang namanya rezeki bukan hanya uang. Yang namanya rezeki bisa jadi waktu luang. Misalnya lo lebih sering ketemu keluarga lo. Misalnya yang tadinya kerja di lapangan kayak gua, oh lu pindah ke tempat yang kerjanya 2 minggu karena lu udah berkeluarga. Atau yang namanya rezeki bisa juga kesempatan untuk training dan lain-lain. Jadi sih ya beda-beda nih. Tuh. Next. Nah, ini closing aja sih. Jadi buat karir ke depan ya kita harus cerdas nih. Lu mesti tahu kira-kira 5 tahun lagi gue mau ngapain dan gimana langkah buat ke sana. Biasanya harusnya sih teman-teman sekarang udah ngerti lah. Kan bisa ada ya. Oh nanti gua mau kerja 2 tahun, habis gua 2 tahun gua mau apply LPDP, mau kuliahnya di sini, ya lu susun dari sekarang gitu kan. Ya kalau emang itu mimpi lu ya kerjain, kejar gitu ya. Nggak ada yang mudah, semua juga harus butuh kerja keras. Dan selama bekerja tuh ya lu jaga kejujuran, jaga selalu berbuat yang terbaik. Gimana? Ya harus amanah sama jujur. Insya Allah kalau lu amanah sama jujur, orang baik pasti ketemunya orang baik juga. Jadi gue selalu bilang gini, bos yang pinter nggak bakal punya anak buah yang bego. Sama juga kebalikannya, anak buah yang pinter nggak bakal punya bos yang bego. Jadi ya pasti akan jalan sesamanya. Misalnya kalau lu ngerasa lu perform, bos lu nggak perform ya udah waktunya mungkin lu buat pindah. Tapi kalau ya lu pasti ditarik sama orang lah seperti itu. Dan terakhir ya lu harus bersyukur apa yang kita punya. Kayak sekarang nih kan nggak semua anak di semua orang bisa masuk UI, nggak semua orang bisa masuk teknik, nggak semua orang bisa masuk teknik mesin atau kapal, dan nggak semua orang juga bisa dapat beasiswa. Jadi ya apa yang lu punya sekarang ya lu harus bersyukur. Gimana caranya? Ya lu harus kerja keras, harus jujur, harus amanah. Mungkin dari gua itu dulu ya. Gua nih timerin ini 29 menit, gua dikasih waktu 40, sisanya kita ngobrol-ngobrol aja lah ya. Mungkin itu aja deh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.